Silakan Prof, Mike. Siap. Terima kasih matur nuwun Mas Kuntoro yang saya hormati, Mas Sudirman Said yang saya hormati, Bapak Arifin Purwakananta yang saya hormati, Ibu Profesor Nurlina ya, Nurlina Asnam ya, makasih ya. Dan semua saja yang mendukung acara ini, perkenalkan saya Sarwiti gitu. Jadi saya sehari-hari jadi guru gitu ya, guru di UI Teknik Sipil gitu. Terus juga bantu para negara di BNPB Republik Indonesia sejak Pak SBY kedua ya, jadi 2009 udah sampai sekarang dah 2 presiden, 5 kepala badan itu saya mencoba untuk mendampingi beliau itu ya sampai sekarang di Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, sehingga mau tidak mau saya ya coba untuk menyampaikanlah pengalaman saya dan pengetahuan saya, apa yang bisa mungkin dari Bapak sekalian juga lebih dari saya gitu, otomatis begitu. Dan terima kasih kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita semua ini. Saya izinkan saya untuk share PPT ya, PPT saya share gitu, semoga bisa gitu ya, karena nampaknya internet agak lancar juga. Ya, makasih. Nah, itu jadi saya mencoba menghubungkan nanti penanggulangan bencana dengan solidaritas sosial gitu ya. Jadi Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ini di belakang saya ini kan Gunung Merapi ya, ini yang memang di belakang saya, nggak jauh ya, saya lari itu 3 km, 4 km dari atas ini, jadi sudah sejak kecil itu sering ngungsi ya, tapi nggak ngungsi kalau dulu karena nggak tahu harus ngungsi ya, malah lihat gitu. Kalau sekarang ngungsi karena bosnya berita begitu ya. Jadi bisa berbeda ini cara pandang paradigma terhadap bencana. Bapak sekalian yang saya hormati, untuk cepat saja waktunya, jadi ada 4 hal yaitu tentang pendahuluan sedikit saja nanti, terus paradigma penanggulangan bencana, sistem nasional penanggulangan bencana, dan solidaritas tentu saja, terus nanti ada penutup bagaimana sinergi antara dalam hal penanggulangan bencana oleh para insan, semua insan yang terkait dalam kepedulian masyarakat. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, jadi dampak bencana itu kalau kita tidak kelola itu akan menjadi yang merah ini. Jadi ini tahun ya, ini dampak bencana begitu ya, jadi nanti akan semakin naik gitu ya. Oke, jadi semakin naik. Nah, tapi kita inginkan sebetulnya yang hijau ini kita kelola begitu ya, dengan macam-macam, nanti sampai ke solidaritas sosial itu hubungannya sistematikanya seperti apa. Ibu Bapak sekalian saya hormati ya, paling tidak kalaupun kuning itu sudah bagus, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi mengapa dampak menjadi besar, terutama adalah karena jumlah penduduk yang semakin besar, sehingga multiple efeknya ya macam-macam. Jadi rumah harus banyak, infrastruktur harus banyak, ya mungkin hutan-hutan juga harus jadi korban dan sebagainya. Itu yang menyebabkan banyak hal menyebabkan sebenarnya dampak bencana itu semakin tinggi begitu. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, jadi tadi sudah disebutkan oleh Ibu Profesor Novina ya, jadi ada menurut undang-undang yang kita pakai sekarang, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yang sedang dalam proses revisi ini ya, revisi. Itu ada bencana alam, bencana sosial, dan bencana non alam gitu ya. Nah, sedangkan bencana alam saja kita luar biasa, tadi sudah dikatakan Mas Epi juga luar biasa potensinya ini atau ancamannya itu sejak dari dinamika geologi, proses klimatologis, sampai ke proses hybrid campuran keduanya ya. Kalau yang kita kenal ada gempa, gunung api, tsunami gitu ya, ada genangan air, bahkan banjir bandang, angin ribut, tanah longsor, termasuk juga lahar dan sebagainya. Nah, itu adalah ancaman-ancaman yang ada di tempat. Bapak saya hormati, jadi setelah ada Undang-Undang Nomor 24 2007 14 tahun yang lalu, maka sebetulnya menginginkan bahwa ada suatu perubahan paradigma ya. Paradigma itu dari yang lama itu kan yang masih kita prakteknya ya masih banyak, itu artinya banyak, itu adalah dianggap insidental tadi. Makanya kan ada bencana langsung ditangani, tidak ada diam. Nah, itu namanya insidental. Ya. Terus fokus pada emergensi, setelah emergensi selesai sudah selesai. Gitu. Bahwa tidak
tidak membuat studi mengapa emergency respon menjadi berat karena pra bencananya yang kurang sigap gitu ya, atau tidak siaga. Terus tersektor ya, satu sama lain ya, sektor saya nangani ini nggak ada kaitannya dengan yang lain. Nah itu ya lama seperti itu, sporadik ya. Jadi kalau ada sana sini ada yang ditangani sampai 2 kali, ada yang sama sekali tidak ditangani, ya itu sporadik. Dan tentu ini pekerjaan berat bagi kita ya, inginnya itu ya, tapi prakteknya memang tidak semulus itu. Jadi paradigma lama itu masih banyak kita temui sampai sekarang. Ini adalah tugas kita semua untuk bagaimana bisa mencapai paradigma baru secepat mungkin begitu. Nah, Undang-Undang 24 2007 direvisi karena memang dinamika kita dalam penanggulangan bencana tinggi sekali, sehingga nanti akan ada perubahan-perubahan sedikit ya, atau penyesuaian-penyesuaian dengan situasi yang ada. Nah, untuk new paradigm yang diinginkan itu bahwa tidak insidental begitu ya, tapi antisipatif gitu. Jadi lebih baik antisipatif daripada setelah terjadi ditangani tidak gitu ya. Jadi ada nuansa ini apa, antisipatif. Setelah itu harus komprehensif, artinya jangan tidak fokus pada emergency respon, tapi mengapa respon jadi berat? Karena pra bencananya tidak kuat. Dan mengapa pra bencananya tidak kuat? Karena saat pasca bencana yang lalu tidak ada pelajaran yang kita terapkan atau kita kembangkan, kita bookkeeping disusun sehingga menjadi perbaikan terus menerus. Terus integrated tadi, jadi tidak tersektor tadi ya, dari sektor saya pangan sendiri, menemukan sendiri itu ya, perumahan sendiri ini sendiri dan sebagainya, pendidikan sendiri juga sekarang harus ada terintegrasi. Nah itu dituangkan dalam undang-undang itu supaya nanti menjadi sistemik ya, jadi sistemik. Nah kita semua juga di sini tentu menginginkan ya itu sistem. Kalian yang saya hormati, jadi intinya setelah kita lihat dari paradigma tadi bahwa sebetulnya yang kita ingin turunkan adalah namanya risiko bencana ya. Kalau namanya menghindari atau betul eradicate itu ya, betul-betul mengenyahkan ya, namanya harus dinolkan yang di atas itu ya, atau tak terhingga yang di bawah. Karena apa? Faktornya paling tidak ada hazard, itu ancaman tadi yang saya sebutkan, ada ancaman geologi, ancaman hidrometeorologi, ada campuran gitu ya, sehingga ada gempa, ada macam-macam, ada gunung dan sebagainya, itu adalah hazardnya ya. Terus nanti terjadi ada namanya kerentanan, itulah yang menyebabkan yang di atas ini semakin tinggi nilai hazard dan kerentanan, maka semakin tinggi pula risikonya ya. Di bawahnya semakin tinggi kapasitas, maka tentu akan mengecilkan risiko. Nah nanti ada saya singgung juga, nanti solidaritas itu ada juga langsung di kapasitas, akan meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Jadi rumusnya sangat sederhana ini, walaupun berbeda-beda, ada yang cuma 2, ada yang 3, bahkan ada yang sampai 13 ya, tapi intinya adalah bisa dibuat dalam 3 hal ini yang menurut Hugo Frame look for action gitu ya, HFV gitu. Nah itu adalah seperti ini. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, sehingga dalam bahasa mudahnya saya coba susun dengan teman-teman BNPB di pelaksanaan itu. Teman-teman BNPB ada yang menyusun ada 4 buah ya, dari rumus tadi itu ya. Jadi ada yang membuat ini 4 buah ya, dibahasakan ke masyarakat gitu ya. Kalau rumus tadi kan untuk kita yang biasanya di perguruan tinggi senang rumus ya, karena rumus itu memudahkan penyelesaian suatu masalah atau identifikasi masalah. Tapi bagi awam mungkin malah jadi ruwet ya. Nah, oleh karena dijabarkan dalam bentuk tekstual gitu ya, suatu narasi, yaitu satu adalah bagaimana menjauhkan manusia dari sumber bencana. Itu kalau bisa ya. Itu ya teorinya paling mudah, prakteknya yang susah, karena itu harus ada relokasi pindah tempat di suatu wilayah yang memang terancam sekali bencana, manusia tidak bisa apa-apa misalnya gitu ya. Itu baru namanya relokasi, seperti kasus saya di Merapi tahun 1960-an ya, sampai sekarang itu sampai tahun 1994 terakhir itu ada pindah-pindah itu, sehingga tidak mungkin terancam gunung api, karena yang dipindah di Luwu maupun di Sungai Lilit, di Sumatera ya, di tempat lain ya, Sumatera Barat dan sebagainya, tidak ada gunung di sana ya, sehingga di situ ada cara untuk namanya evakuasi. Tapi ini walaupun nomor 1, ini adalah langkah terakhir kalau zaman sekarang, karena itu
ongkos sosialnya kadang terlalu tinggi ya untuk memindahkan manusia itu dari bencana, tidak mudah ya, apalagi kalau sudah gempa. 3 wilayah Indonesia terdampak gempa, masa yang 2/3 harus ditinggalkan dan tinggal 1/3, nggak mungkin ya. Nah, kadang tidak mungkin. Nomor 2 itu menjauhkan sumber bencana dari manusia. Kalau bisa, manusianya nggak mau pindah, ya sumber bencananya yang dipindah. Kan begitu ya logikanya. Ya banjirnya, dari banjir permukaan bagaimana bisa masuk ke situ, dibuat sumur resapan, hutannya dikembalikan dan sebagainya, tata ruang dan sebagainya, sehingga banjir yang harusnya mengenai pemukiman menjadi tidak ke pemukiman atau dengan kanal-kanal banjir dan sebagainya. Itu masih bisa ya, nomor 2 itu. Nah, bagaimana kalau dua-duanya nggak bisa, seperti gempa dan gunung? Daerah gempa, daerah yang subur. Kerajaan-kerajaan besar ada di sana. Ya, jadi civilization atau kebudayaan memang berkembang di sana. Nggak mungkin kan untuk merubahnya, memindahkan orang itu, memindahkan bencananya ya tidak mungkin. Apalagi gempa, apakah kita mau pindah gunung kan nggak mungkin juga, apalagi pindah gempa sesarnya dipindah lah, gitu nggak mungkin. Yang nomor 2 kadang tidak mungkin, nomor 1 juga tidak mungkin, nomor 2 tidak mungkin, seperti gempa ya, itu tidak mungkin. Sehingga kadang nomor 3 lah dibuat kompromi, hidup harmoni dengan ancaman bencana. Jadi kita dihadapkan dengan ancaman yang sewaktu-waktu ada dan kita sadarkan bahwa itu nyata, gitu ya. Terus ilmu pengetahuan yang sudah ada seperti apa kita syukuri, kita praktekkan, yang belum ada kita kembangkan, terus menggunakan nanti kearifan lokal yang nalar yang ada, karena ilmu pengetahuan tidak selalu saja diterima, karena memang manusia itu mau tidak mau ada unsur logika, ada unsur ilogikanya. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang yang sedang tidak berlogika diminta logika, itu tidak, kadang memang tidak bisa, karena pada saat itu dia hidup dalam alami logika gitu ya. Ini yang saya alami waktu saya mencoba juga mempersuit orang-orang yang supaya meninggalkan wilayah bencana sesaat saja, karena bencana itu tidak bisa kita hadapi, tolonglah pergi. Itu pun kalau yang ilogikal tidak mau juga, dia punya alasan-alasan tertentu seperti mitos dan sebagainya. Nah ini tentu nanti harus ada penyesuaian dengan kondisi lokal gitu. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, dan untungnya dalam penanggulangan bencana itu ada prinsip-prinsip yang harus kita terapkan ya, cepat tapi akurat. Ini tapi sebetulnya bukan cepat dan akurat ya, cepat tapi akurat, karena cepat itu cenderung tidak akurat, akurat itu cenderung lambat. Ini suatu kompromi, optimalisasi ya. Tadi ada prioritas aktivitas tenaga ya, aktivitas yang diprioritaskan seperti apa, tidak mungkin semua dilakukan dalam waktu 1 hari dalam suatu penyelesaian ya, kadang bertahap. Ada koordinasi, integrasi, juga efisiensi. Nah yang penting nomor 5 ini transparansi dan akuntabilitas. Ini yang kadang di masyarakat waktu pengumpulan dana kita tanya itu kemana dan sebagainya, ya sudahlah ikhlas saja, karena ini namanya ikhlas ya, nggak usah. Inilah itu kita harus perhatikan bahwa kita berhubungan dengan manusia, dengan Tuhan saja. Kalau Tuhan, hubungan dengan Tuhan sudah maha kuasa, maka tidak perlu diterangkan, maha tahu, sudah tahu. Dengan manusia bukan yang maha tahu, kita tidak bisa menyamakan Tuhan dengan manusia dengan Tuhan. Manusia itu tidak maha tahu, sehingga perlu diberitahu agar tahu, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak terjadi fitnah. Nah itu gunanya transparansi. Ini kadang repot, menerangkan ke bawah juga harus sabar gitu ya. Kalau akuntabilitas juga tidak mudah, karena ada suatu saat harga itu tinggi sekali dan tidak ada, tapi itu menyangkut nyawa harus dibeli. Setelah keadaan normal dipermasalahkan, bisa itu ya. Misalnya COVID juga berjalan seperti itu, juga semen waktu terjadi pembangunan di suatu wilayah yang semennya susah di daerah itu, pasir bahkan yang di Semeru banyak, Merapi banyak, tapi di suatu tempat di wilayah tertentu pasir tidak ada, padahal orang butuh semua, harganya bisa 3-4 kali lipat. Yaitu kadang dipermasalahkan pada saat normal. Lah itu harus ada akuntabilitasnya, pada saat itu harus dijelaskan betul-betul bahwa memang harga itu berbeda, bahkan bisa kadang gratis ya, karena adanya solidaritas. Partnership sudah, empowerment tadi itu pengaruh juga yang terkait dengan solidaritas, karena nanti solidaritas juga membuat empowerment ya, bukan powerless, tapi orang yang terkena bencana itu bisa menjadi lebih kuat, lebih solidarity ya, lebih kuat ikatannya dan sebagainya. Itu yang diharapkan seperti itu, dan tidak ada diskriminasi dan tidak ada karena paksaan dalam keyakinan dan sebagainya.
Ibu Bapak sekalian saya hormati, yang disebut komprehensif tadi ada saat, pasca, pra-bencana. Ini saling berkait ya. Jadi kalau misalnya misalnya saja kita sudah teknologinya canggih sekali ya, sampai nanti gempa saja bisa dideteksi kapan ya, diprediksi lebih tepat mungkin puluhan tahunnya atau tahunnya. Wah, itu canggih, suatu saat saya akan percaya bisa lah ya gitu ya, walaupun sekarang sulit sekali gitu. Yang merasakan sendiri yang hidup di grup gempa itu memang strateginya beda begitu ya. Gunung juga begitu, sudah mulai bisa dipelajari banyak ya, teknologi banyak. Seandainya di saat pra bencana ini kita itu adalah apa istilahnya, bekerja keras dan menemukan cara-cara untuk menanggulangi pada saat bencana, tentu pada saat bencana akan terjadi penurunan aktivitas atau bobot dari kesulitannya akan berkurang ya. Juga ini pasca bencana, ini walaupun pasca bencana tapi kita bergerak itu sebetulnya dari sini saya amati. Jadi wilayah yang belum terkena bencana, sesuatu bencana, biasanya sulit sekali untuk diajak untuk menggambarkan bahwa bencana itu ada gempa ya. Seperti Jogja sebelum tahun 2006, betapa sulitnya saya dan teman-teman Jepang itu meyakinkan bahwa di Jogja itu ada gempa, sulit sekali tapi kita tetap bekerja terus ya untuk membuat bangunan tahan gempa di sekitar sana, dan setelah ada gempa baru tahu ternyata gempa. Jadi seperti itulah yang kita lakukan, sehingga pasca bencana itu kadang malah menjadi titik awal dari suatu kesadaran bencana, namanya pasca. Tapi pra di sini dan saat itu karena tergelitik oleh di sini. Oleh karena saat terjadi gempa itu ada suatu momentum penting namanya golden time. Termasuk golden time bukan karena hidup, tapi juga ada suatu mutiara emas yang bisa orang itu mudah dikenakan. Misalnya bangunan tahan gempa, setelah terjadi gempa itu orang tidak usah disuruh berlomba-lomba mencari, datang ke museum saya untuk tanya ini, SMS saya, WA saya gitu ya, BBM saya. Wah, luar biasa. Kalau tidak ada ya tidak mudah. Ya, apa membuat bangunan yang mahal begini begitu gitu ya, katakan mahal dan sebagainya, padahal tidak ya. Nah, Ibu Bapak sekalian saya hormati, ini terus sekarang ada sistem. Nah, sistem itu nanti terdiri dari komponennya ada 6, yaitu ada legislasi undang-undangnya, ada institusinya, ada budgeting, ada planning, ada implementasi, ada sains dan teknologi. Oleh karena kalau mau membuat solidaritas itu ada yang ingin dilembagakan, ada perlembagaannya ya ikut ini, memang harus ada undang-undangnya dulu. Kalau tidak kita buat begitu. Kalau kita usulkan, kalau sudah ada kita ikuti yang ada, terus buatlah institusi itu. Terus dibuat targetnya berapa, sumbernya dari mana, bagaimana caranya mendapatkan, dan bagaimana nanti cara menggunakannya. Ada planning, ada perencanaan, bukan perencanaan bencana, tapi penanggulangan bencana untuk apa saja nanti. Unsur-unsur yang ada dalam institusi ini yang kita siapkan apa. Ada sains teknologi luar biasa sekarang, teknologi 4.0 sudah mau diterapkan ya, banyak sekali kemudahannya sekarang ya. Asal ada jaringan internet di mana-mana itu informasi sangat cepat diperoleh ya. Terus terjadilah implementasi nanti untuk muter lagi bagaimana membuat sesuatu ini continuous improvement, yaitu suatu perbaikan terus-menerus. Bapak kalian, jadi ini nanti dalam penanggulangan bencana ada masa-masa koordinasi, yaitu saat disaster sekarang ini, dan yaitu komando. Jadi harus ini komando, ini satu orang yang komando pada saat emergensi di awal itu, nggak boleh orang lain macam-macam masuk ya. Setelah itu koordinasi lagi saja. Jadi ada saat komando, ada emergensi. Itu harus maklum ya, pada saat terjadi chaos dan sebagainya di wilayah itu, panik, itu komando yang penting. Siapa yang menangani, yang bertanggung jawab, inti di situ komando di bawahnya. Itu BNPB sudah ada sistemnya, namanya ada komando ICS dan sebagainya ya. Jadi ada sistemnya dan nanti bisa diserahkan pada siapa saja. Karena itu unsur. Bapak sekalian saya hormati, akhirnya kita pada tantangan dan keharusan bahwa tidak bisa bencana itu is everybody business ya. Jadi adalah disaster is everybody business, itu artinya ya semua orang itu punya urusan bencana. Nggak bisa bencana biar ada urusan, tidak bisa, karena kalau kena bencana itu orang itu. Subjek bencana ya orang ya, masyarakat akhirnya begitu. Termasuk di sini masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah ini harus segitiga ya. Sekarang ada pentahelik gitu. Artinya 5 ditambah dengan media massa ya, dan perguruan tinggi. Tapi dulu perguruan tinggi itu dimasukkan dalam masyarakat ini ya. Nah,
sekarang ada pentahelik. Tapi paling tidak 3 ini adanya segitiga sinergi ini masuk ada nuansa solidaritas di sinilah. Nanti pentingnya penguatan Bapak sekalian yang saya hormati. Jadi sekarang tadi empowerment, jadi ini sekarang sudah dicoba di Merapi itu bahwa yang merencanakan pasca bencana dan sebagainya itu masyarakat ikut total. Alhamdulillah hampir tidak ada masalah sampai saat ini. Sejak awal sudah diberitahu bahwa ada yang buat, ada yang konsentrasi, kita punya keterbatasan ini dan sebagainya. Ini kasus-kasus di Merapi dulu waktu membuat jalan, selokan dan sebagainya, memilih rumah dan sebagainya, sudah ibu-ibu, terutama karena bapak sudah sibuk masalah yang lain, ibu-ibu, anak-anak dilibatkan lah. Anak-anak itu kan yang akan datang, yang akan merasakan di situ ya, yang akan merasakan atau yang akan melaksanakan, meneruskan generasi gitu ya. Tetap diajak anak-anak itu juga. Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu sudah selesai bahwa di dalam penyelenggaraan kebencanaan itu ada prabencana, saat bencana, darurat, pasca bencana, ini banyak sekali di sini. Ada sejak perencanaan, pencegahan, pendidikan, pelatihan dan sebagainya, mitigasi status, kaji cepat, perbaikan sosial ekonomi dan sebagainya. Nah, itu tertentu bagaimana memang kita membentuk solidaritas karena itu menjadi kekuatan dalam, kalau dalam rumus tadi adalah kapasitas. Jadi kapasitas tinggi maka akan menjadi dampak bencana akan bisa kita tekan seminimum mungkin dengan adanya tadi sinergitas, solidaritas dari semua pihak yang ada. Ya, terima kasih. Kalau waktu saya kembalikan.